Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam, Pak. Ya, baik. Malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang sistem administrasi jaringan. Nah, malam ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Ya. Adapun topik yang akan kita diskusikan malam ini adalah berkaitan dengan network file system, ya, atau disingkat dengan NFS. Nah, network file system itu sendiri kalau kita terjemahkan artinya adalah sistem file jaringan, ya. Jadi adanya sistem file pada sebuah jaringan. Nah, NFS ini pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystems, ya. Nah, digunakan untuk melakukan file sharing antar komputer di dalam sebuah jaringan. Jadi awalnya konsep dari networking atau jaringan itu ini lahir pada saat digunakannya komputer untuk berbagi file sharing. Nah, NFS ini banyak digunakan sebagai file server dan juga diskless workstation, ya. Artinya workstation yang tanpa menggunakan disk, ya. Nah, jadi tidak ada, kalau di zaman dulu itu kan ada namanya floppy disk, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi pada itu NFS ditemukan untuk menghindari adanya diskless workstation. Jadi workstation itu langsung terkoneksi kepada server. Nah, juga file sharing server, ya. Nah, jadi juga dapat melakukan sharing file yang terdapat pada server. Akses terhadap file di server dilakukan secara transparan. Nah, jadi artinya seorang user bisa mengakses file remote seperti mengakses file di local disk, ya. Nah, jadi di dalam sebuah jaringan tadi, karena mereka menggunakan fasilitas file sharing, jadi file-file yang ada di server tersebut bisa diakses langsung oleh user, sama halnya seperti mereka mengakses file di local disk. Padahal mereka mengakses file tersebut secara remote, ya, atau secara jarak jauh. NFS menggunakan arsitektur client server, ya. Nah, di mana si klien meminta layanan daripada sebuah server, dan si server memberikan fasilitas layanannya kepada si klien. NFS terdapat dua bagian, yaitu bagian server dan bagian klien, ya, karena dia menggunakan arsitektur client server. Nah, biasanya akan dipakai oleh seorang user. Kita coba telah dulu tentang di sisinya server, ya. Nah, pada server ini dia merupakan disk fisik yang berisikan file system yang di-share, ya. Jadi dia berbentuk sebuah disk yang fisik, ya, yang bisa barangnya nyata, dan berisikan file-file sistem yang dapat dibagi, ya, atau diekspor. Pada server juga daemon-daemon yang bertugas melayani request dari klien dan dari klien, ya. Nah, jadi untuk melayani permintaan layanan dari klien kepada server itu si server dibantu oleh daemon-daemon, ya. Nah, pada sisi klien, nah, di mana komputer dengan software yang mendukung NFS client, ya. Nah, tentunya harus didukung dengan NFS client. Nah, si klien melakukan mount terhadap file system di server yang telah diekspor sebelumnya. Nah, jadi si server tadi
mengekspor file sistemnya, ya. Nah, di sisi klien dia harus melakukan mount terlebih dahulu, ya, terhadap file sistem yang ada di server, yang mana telah dilakukan ekspor file sebelumnya. User yang melakukan mount akan bisa mengakses file sistem yang telah diekspor. Jadi, untuk mengakses file sistem tersebut, user diwajibkan melakukan mount, ya, agar dia bisa mengakses file sistem yang telah diekspor oleh server tadi. Sebagaimana halnya seperti mengakses file atau directory secara biasa. Jadi harus dilakukan mount dulu. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada directory export ya, export, terus ada homes. Nah, di mana pada directory homes ini itu terdapat beberapa user ya, ada user 1 ya, U1 ya. Nah, dia menggunakan namanya Pierre ya. Untuk user 2 Apple, user 3 Mango ya, user 4 Orange, user 5 Kiwi, terus user 6 Lime, dan user 7 Peach. Nah, terus juga ada directory project. Nah, directory project ini dia bekerja pada directory work ya. Directory work di dalamnya ada directory project. Nah, mereka itu bekerja pada workstation Kiwi, Lime, dan Peach. Nah, ini contoh daripada client server tadi. Nah, apa keuntungan dari NFS? Nah, NFS itu dia bersifat centralized, ya. Nah, artinya dia terpusat. Yang kedua, memudahkan pengaturan. Nah, pengaturan apa yang dilakukan oleh NFS? Yang pertama adalah melakukan alokasi space ya, per user. Nah, jadi di NFS itu dia melakukan alokasi ya, alokasi space untuk masing-masing user. Yang kedua adalah jika digabungkan dengan NIS ya, Network Information System, maka NFS akan bisa menjadi storage bagi user di dalam jaringan. Jadi NFS itu juga dapat berfungsi sebagai storage ya, atau media penyimpanan jika digabungkan dengan NIS tadi. Nah, selanjutnya adalah kerugian ya, atau kelemahan dari network file system ini. Yang pertama, kerugiannya adalah desain awal hanya untuk jaringan lokal yang tertutup. Terus juga masalah dari bidang security atau keamanan. Nah, selanjutnya kelemahannya adalah congestion atau traffic yang tinggi bisa menyebabkan akses lambat. Nah, jadi semakin banyak yang mengakses sehingga trafficnya padat, dan ini juga akan mengakibatkan aksesnya menjadi sangat lambat. Itu kelemahan atau kekurangan dari NFS. Selanjutnya kita masuk untuk konfigurasi server ya. Nah, di sini ada desain ya, mengimplementasikan konfigurasi server, terus melakukan testing ya, dan juga melakukan monitoring terhadap server tersebut. Nah, yang pertama adalah melakukan desain NFS server. Memilih file sistem yang akan diekspor. Nah, jadi harus dipilih dulu file sistem mana yang akan diekspor, terus menentukan user mana saja yang boleh mengakses. Jadi harus ditentukan, disepakati dari awal ya, user mana saja yang dapat mengakses file sistem yang diekspor tadi. Selanjutnya, menentukan aturan penamaan dan aturan mount dari klien. Mengkonfigurasi server
agar sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Jadi servernya harus di setting ya dan dibuat agar sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Apa sebaiknya yang diekspor? File system yang di-share dan akan digunakan oleh banyak user. Nah, tentunya yang akan diekspor itu adalah file system yang banyak digunakan oleh si pengguna atau user. Nah, misalnya file system yang sering digunakan oleh user itu adalah pada directory home ya, /var ya, directory mail, terus /usr/share /bin /usr/bin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah file system ya yang banyak digunakan oleh user. Apa saja batasan-batasan yang ditetapkan? Yang pertama adalah hanya bisa melakukan export local disk ya. Jadi dia hanya dapat melakukan export untuk local disk dan subdirektorinya, atau kita tidak bisa mengekspor satu file system yang merupakan hasil NFS mount ya. Nah, jadi file system yang kita dapatkan dari cara mengekstraknya menggunakan MSS mount, nah itu tidak bisa dilakukan ekspor ya, ekspor file. Subdirectory dari sebuah exported file ya, exported file system tidak bisa diekspor kecuali apabila subdirectory tersebut terletak di disk yang berbeda. Nah, termasuk subdirectory-nya. Jadi juga tidak bisa diekspor ya, kecuali menggunakan disk yang berbeda. Nah, di sini kita coba melihat ya, di sini diketahui entry di dalam folder /etc/fstab ya. Jika di dalam directory usr lokal ya terdapat directory bernama devtool, maka devtool tidak bisa diekspor. usr lokal devtool akan bisa diekspor jika susunan folder etc dan fstab-nya seperti yang dibuat ya di bawah ini ya. Nah, jadi kalau dia di konfigurasi seperti perintah di bawah, nah itu dapat mengatasi masalah ekspor data tadi. Nah, file-file yang diperlukan ya. Pertama adalah file konfigurasi dan status. Ini berada pada folder /etc/export. Nah, ini adalah berisikan file-file konfigurasi ekspor. Terus ada folder var ya, /lib, nfs, rmset. Nah, ini status dari nfs export ya. Terus yang paling bawah ada /etc host.lo ya, diizinkan, ini berkaitan dengan masalah keamanan, atau /etc host.deny ya. Nah, ini ditolak. Jadi ada yang diterima dan ada yang ditolak. Nah, file-file sistem yang diperlukan ya diantaranya adalah file-file daemons ya. Nah, ini terdiri dari RPC ya, RPC format, RPC mount, RPC NFD, RPC start, RPC log, dan RPC rquota. Nah, file-file apa saja yang diperlukan ya diantaranya adalah yang terdapat di dalam folder /etc/rc.d ya, /init.d, /nfs. File lain yang diperlukan adalah show mount ya, terus ada rpc info dan juga export.
Nah, kita masuk kepada directory /etc/export. Nah, di sini berisikan file sistem yang akan diekspor. Formatnya adalah ya, dir spasi host ya dalam kurung option spasi host lagi dalam kurung option ya. Nah, ini contoh penggunaan export ya, di mana USR lokal akan bisa mengakses dari semua host di domain codewex ya .com dengan atribut read only ya. Jadi atributnya hanya read only saja. Nah, terus pada folder /home akan bisa diakses dari IP dengan network 192.168.0 dan .0. Dengan atribut read write /project bisa diakses dari user yang merupakan anggota NIS ya dengan atribut read write. Folder terakhir ada folder var dan tmp. Nah, ini hanya bisa diakses dari 162 juta penduduk ya dengan atribut read dan write. Nah, export point ya. Nah, poin apa saja yang ada di dalam export point? Yang pertama adalah RO ya. Nah, ini export file system read only. Terus ada RW export file system read only ya, ini di bawahnya. Terus async, ini sudah menggunakan teknologi CATC ya. Terus ada sync, nah ini menjalankan disk write sebelum proses selanjutnya. Nah, ini file system ya untuk melihat mount yang dilakukan oleh user. Nah, ini bertolak dari folder var, lib, nls, dan rmtab ya. Terus selanjutnya melihat file system yang terekspor saat ini ya. Nah, bisa dilihat. Terus selanjutnya ada etc/host.elo. Nah, ini digunakan untuk security ya. Memperbolehkan grup IP tertentu untuk mengakses suatu daemon. Semua host bisa mengakses daemon podmap, logd, mond, dan stated ya. Nah, selanjutnya untuk /etc host deny ya. Nah, ini untuk sistem operasi ya, kita lebih banyak nah, oke. Kita lanjutkan /etc host ya .deny ya, ini untuk penolakan. Sama dengan /etc host.elo. Nah, tetapi di etc host.deny akan mencatat IP berapa saja yang tidak diperbolehkan mengakses ya. Nah, selanjutnya adalah daemon yang mendukung NFS ya. Sama adalah podmap memungkinkan NFS client untuk menemukan NFS server yang ada di server. Mondi memproses request amount ya dari klien. Sementara NFSD ini adalah NFS service server. Selanjutnya ada start D, ini untuk mencatat dan melakukan log. Terus ada log D ya, ini daemon. D ini adalah singkatan dari daemon ya. Nah, jadi untuk log D memulai NFS log manager. Nah, selanjutnya R quota. Nah, ini menyediakan kuota file hub directory untuk klien NFS. Urutan menjalankan daemon. Nah, supaya service berjalan dengan baik,
ada baiknya diperhatikan susunan urutan untuk menjalankan daemon. Selanjutnya adalah bagaimana cara memulai dan menjalankan NFS ya. Nah, pertama adalah komen yang harus dijalankan. Terus pada folder etc, rcd dan initd ya, test format ini untuk menjalankan RPC. Nah, selanjutnya rcd ya, rc.d. Nah, ini adalah NFS start untuk menjalankan NFS ID. Terus selanjutnya adalah /etc rc.d ya, /init.d NFS log ya. Nah, ini start untuk menjalankan logging dan juga melakukan pengaturan log. Selanjutnya adalah menghentikan NFS. Perintah-perintah yang harus dijalankan atau yang ini berkaitan dengan komen yang harus dijalankan ya. Nah, ini ada folder /etc rc.d initd ya, nfs log start. Nah, ini untuk menghentikan logging ya dan juga mengatur log. Terus yang kedua adalah NFS start ya. Nah, ini untuk menghentikan NFSD. Terus selanjutnya adalah rtc/rc.d init.d port map stop. Nah, ini untuk menghentikan RPC itu sendiri. Nah, ini kita masuk pada daemon yang selanjutnya adalah export FS ya. Jadi untuk mengekspor file sistem tanpa harus mengubah ke dalam folder etc/export. Nah, di mana sini sudah diinformasikan sintaksnya ya. Jadi export RTEFS ya. Terus tengahnya ada huruf O, option, host, directory. Aturan host dan directory sama dengan aturan pada etc export. Mengekspor home dengan real write ya untuk host 192.168.10.10 ya. Nah, ini kalau proses ekspor, nah, di mana dia akan berada pada IP address tadi ya, 192.168.10 ya, .10. Nah, di mana dia berada di dalam folder home ya. Nah, terus pada folder home 192.168.10.10 ya. Nah, ini berada di file /etc ya, /export. Gunakan option V ya untuk melihat suatu file sistem yang diekspor. Gunakan Hypnotes U untuk menghapus ekspor santri. Menghapus semua folder home yang IP-nya 192.168.0.0.0 ya. Nah, ini dari daftar etc export. Selanjutnya adalah contoh NFS ya. Nah, jadi di sini suatu server mengekspor dua file sistem. Yang pertama adalah /home yang terletak di device HDC versi 1 yang diperbolehkan mengakses adalah network 192.168.0.0 ya. Dan juga subnetnya 255 ya. 255.0.0. Export
akan berisi ya di dalamnya, di dalam folder home ya, itu terdapat 192 ya, 162.168. Sementara untuk yang OPT yang kedua ya, nah dia menggunakan 192.168 ya. Contoh daripada NFS server itu ya, nah, misalnya digunakan oleh RPC info ya. Nah, ini untuk melihat apakah daemon port map atau mondi requested dan NFS sudah berjalan. Gunakan export untuk melihat semua export file system ya. Nah, ini berkaitan dengan NFS server tadi. Sekarang bagaimana di sisi NFS client? NFS client merupakan komputer yang melakukan mount terhadap file system yang sudah diekspor ya, oleh NFS server. NFS client membutuhkan program stat ya, stat.d dan log.d yang telah berjalan. Selanjutnya NFS client yang sudah melakukan mount ya, akan bisa mengakses remote file system seperti mengakses file di local disk. Masih pada NFS client ya, di mana mount juga bisa dilakukan pada waktu startup ya, dengan mengedit /etc/start. Yang kedua adalah pemerintah mount bisa dilakukan dengan cara ini ada perintah ya yang bisa dipraktekkan ya. Jadi sini perintahnya adalah mount ya, terus ada tanda penghubung ya, atau tanda kurang tadi berukuran 7 ya. Terus ada MS host dan directory yang telah melakukan mount point. Nah, di sini ada contohnya ya, ada mount ya di NFS IP address titik 1 ya, titik 1,0. Melakukan mount pada remote file system ya atau home di server 192.168.110 akan diletakkan pada mount point ya atau home queue. Nah, contoh pada NFS client ya. Nah, gunakan NFS server yang ada di dalam bahan, contoh NFS server. Selanjutnya adalah gunakan password gunakan NFS server yang ada dalam bahasa, contoh NFS server. Gunakan Showmon untuk melihat export list ya. Nah, ini berupa nanti Showmon ya dari 8 unit. Siapkan direktori khusus sebagai mount point atau mkdir ya. Nah, jadi kita harus menyiapkan sebuah direktori khusus ya untuk melakukan proses mount point tadi ya. Nah, di sini foldernya menjadi mkdir/mymount. Jalankan mount, arahkan ke mymount ya. Nah, jadi diarahkan kepada mymount, terus jalankan df untuk melihat apakah mount sudah berhasil ya. Nah, ini nanti bisa dicobakan. Contoh daripada NFS client ya. Selain menggunakan perintah mount secara manual, NFS client bisa dikonfigurasi secara otomatis ketika PC menyala dengan
menambahkan entry mount di folder /etc/fstab. Contoh kasus pada halaman sebelumnya ya, entry berikut ini bisa ditambahkan di /etc ya dan /fstab. Nah, oke adik-adik, jadi untuk bahan NFS ini sebagai ilmu tambahan bagi adik-adik ya, karena ini banyak digunakan network file system ini pada komputer yang berbasiskan jaringan. Oke, baik adik-adik, mungkin kita laju saja dari kuliahnya ya, karena semakin malam semakin ini ya, semakin berat. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Oh ya, saya ingat ini hari ini kita masih masuk pertemuan yang ke-6 ya. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 ya, gimana Haryanto? Iya Pak, masih pertemuan ke-6 Pak, belum UTS. Pertemuan ke-6 ya, kita belum UTS ya. Untuk pertemuan ke-7 kira-kira bisa nggak kita buat hari Sabtu malam atau Minggu malam, agar nanti di minggu depan, di Jumat minggu depan kita sudah bisa melaksanakan UTS. Kira-kira Sabtu malam jam berapa ya Pak? kita mau malam apa siang ya, atau sore? Kalau saya pribadi sih Pak, saya pribadi nih ya Pak, selain malam aja Pak. Malam aja yang agak lebih santai ya. Maksud selain malam Pak, maksudnya Pak. Oh, selain malam. Iya Pak. Oh Soalnya ya, selain malam. ini ada rencana nih Pak. Kalau gitu, kalau selain malam kita buat sore aja lah ya, sekitar jam-jam 2 siang itu ya. Gimana? Yang lain gimana? Gimana teman-teman? Apakah bisa? Boleh ya. Boleh ya. Jadi jam 2 atau jam 3 lah ya. Iya Pak. Oke, nanti nah kita mau buat Sabtu apa Minggu? Kalau saya Pak, masalah harinya nggak masalah Pak. Oh, hari nggak masalah ya. Kalau yang lain, hari Sabtu ada yang balik kampung ya. Atau semuanya sedang di kampung ini selama pandemi COVID. Ya, jadi tidak ada masalah hari ya. Nah, nanti kita lihatlah. Mungkin apakah hari Sabtu atau Minggu nanti atau kita sepakati aja adik-adik ya, biar kita sekarang yang hari ini sudah tahu hari apa akan kita adakan. Nah, Haryanto, kita adakan Sabtu apa Minggu? Ini saya sih nggak masalah Pak harinya Pak, mau Sabtu bisa ya, Pak. Kamu nggak masalah ya. Nah, yang lain gimana? Kita buat Sabtu atau Minggu ini? Siapa tahu Sabtu ada yang perjalanan pulang ke kampung. Iya, mungkin ada yang ke sawah juga kan hari Sabtu kan? Panen sawit kan? Lagi mahal nih harganya sekarang. Iya Pak, lagi naik Pak. Pulang-pulang nanti udah pertemuan offline sudah pada pakai motor baru semua kan ke kampus. Oke, Sabtu sore tidak ada masalah ya. Oke, jadi kita tetapkan hari Sabtu lah ya, kita ini kuliah pengganti pada jam 3 lah ya. Pada jam 3 atau jam 2 lah bagusnya ya, agar tidak terlalu sore. Oke, sekali lagi juga diingatkan adik-adik jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran ya. Karena rekapnya saya tidak pegang ya, jadi rekapnya langsung dipegang oleh admin prodi sehingga dosen-dosen yang mengajar mata kuliah tidak bisa mengaksesnya ya, jadi tidak tahu apakah
ada mahasiswa yang lupa mengisi absen dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau tidak mengisi absen sampai 4 kali, nah kan nanti tidak bisa pula ikut ujian ya. Nah, jadi kita ingatkan agar absennya tetap diisi ya. Oke, baik adik-adik, kita sudahi pertemuan malam ini ya dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, kita screenshot dulu ya kehadirannya. Ini malam ini kita full tim ya, semuanya ada nih kayaknya. Ada 14 orang. Oke, silakan di on cam sebentar. Ini Helfrida belum, Fajar Edwin, Said Fadlullah, Nur Haslinda, Rizky Alhanif. Ya Pak. Ya, camnya enggak ada ya? Kameranya? Rizky. Nah, hilang lagi kameranya. Ya, silakan camnya di depan sebentar ya, sekadar untuk mengabsen. Erikson Munte. Atau handphonenya tidak support ini kamera. Oke, yalah mungkin nah itu si Rizky ya. Rizky Anis Sembolon. Oke, kayaknya ada yang tidak kuat ini jaringannya, ada yang putus ya. Oke, baik. Kita screenshot, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, cukup sekali saja. Oke, terima kasih Dedek semua. Kita ketemu lagi pada hari Sabtu jam 2 siang ya untuk kuliah pengganti. Oke, kita tutup perkuliahan kita ya. Dan kita ketemu di besok hari. Oke, kita lihat ya. Pew, 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 pew. Le. Anjir, ya tinggal lo. Wah.